Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Putri Artemivia dan rekan saya Alif Nur Nabila dalam acara Multimedia News Aktual dan Terpercaya. Mengabarkan dari studio multimedia, inilah berita selengkapnya. Tempat belajar yang ingin para siswanya memiliki karakter peduli lingkungan bahkan setelah lulus, seperti SMK Negeri 1 Mojokerto yang menuju Sekolah Adiwiyata. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku warga sekolah menjadi manusia-manusia yang peduli lingkungan. Sekolah SMKN 1 Kota Mojokerto menuju Sekolah Adiwiyata. Adiwiyata secara internasional disebut pula dengan Green School. Green School adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Menurut pandangan Bapak, apakah arti dari Adiwiyata? Adiwiyata itu program atau kegiatan yang diadakan di setiap sekolah gunanya untuk menjadi sekolah hijau, dalam artian ikut melestarikan alam sekitar lingkungan sekolah. Siapa yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya SMK Negeri 1 ini untuk menjadi sekolah Adiwiyata? Ya, yang pertama yang paling berpengaruh tentunya para siswa. Karena dengan adanya para siswa tentunya Adiwiyata dapat berjalan dengan lancar dengan tercapainya tujuan itu tadi, dan juga pengaruh dari Bapak Ibu guru yang dimana ikut mengaktifkan atau menggerakkan siswanya dalam menghijaukan sekolah itu tadi dengan menerapkan seperti halnya menjaga kebersihan, menanam pohon di setiap kegiatannya dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Apa langkah-langkah yang harus diambil agar SMK Negeri 1 bisa menjadi sekolah Adiwiyata? Ya, langkah-langkah yang harus diambil pertama yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sebuah alam yang terjaga atau alam yang lestari, terutama di lingkungan sekitar sekolah. Setelah itu, peran yang dilakukan yaitu peran nyata, dalam artian mengadakan seperti halnya program Asalam itu tadi ya, yang dimana Asalam itu ada sampah langsung ambil gitu ya, kurang lebihnya ya. Setelah itu juga menggerakkan atau mengadakan sebuah kegiatan, mungkin di mana kegiatan itu seperti Jumat bersih yang dilakukan setiap Jumat untuk membersihkan kelas atau lingkungan di sekitar sekolah itu tadi. Dan juga mungkin sekiranya 2 bulan sekali mengadakan penanaman pohon, di mana untuk mencapai tujuan di mana sekolah hijau itu tadi. Ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap SMK Negeri 1 yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata? Ya, pandangan Bapak di sini kebetulan juga Bapak jadi Sekretaris Adiwiyata juga, mendampingi Pak Mansur selaku Ketua Adiwiyata SMK 1 Kota Mojokerto. Adiwiyata merupakan tindakan nyata dari SMK yang dimana ingin berperan menghijaukan alam terutama di Kota Mojokerto. Ya, sebelumnya memang di alam sekitar atau lingkungan sekitar Skanesa dulu waktu Bapak masih siswa itu sangat gersang. Beda dengan saat ini, di mana saat ini hijau dan juga rumput-rumputan juga terawat juga, di mana juga gencar penanaman yang diadakan juga. Ya. Setelah itu siswa juga kemarin pas MPLS juga mengadakan membawa pohon ya di setiap siswanya. Nah itu juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SMK untuk gencar dalam melakukan Adiwiyata sejak dini. Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya menjadi dambaan institusi pendidikan, kapanpun dan dimanapun. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat juga mencerminkan keberadaan warga sekolah yang ada, mulai dari siswa, guru, staf, karyawan, unsur pimpinan sekolah, bahkan sampai orang tua. Sangatlah tepat, himbauan yang mengatakan bahwa tanggung jawab penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Para siswa SMK Negeri 1 Mojokerto kini sudah mulai kembali menjalani aktivitas belajar secara normal di sekolah.
Setelah 2 tahun mengalami pandemi dan belajar di rumah, beginilah situasi yang dialami para siswa di sekolah. Para siswa kini sudah mulai kembali beraktivitas di sekolah seperti biasa. Setelah sekian lama belajar di rumah, tentu ini merupakan hal baru bagi mereka. Beginilah suasana di kelas 12 Multimedia 1 SMK Negeri 1 Mojokerto di saat jam kosong. Pada saat jam istirahat, para murid biasanya akan memakan bekal yang mereka bawa ataupun membeli di kantin sekolah. Adapun para siswa, saat jam istirahat bermain bersama untuk menghilangkan stres mereka. Dan inilah siswa malas, beban keluarga yang kesehariannya hanya tidur di sekolah. Bagaimana pendapat Anda tentang full day school setelah COVID? Full day school. Untuk full day school sih sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kita dulu atau saya dulu pernah mengalaminya saat SMP. Terus karena tiba-tiba ada COVID itu mungkin sedikit masalah untuk sekarang ya. Apa dampak full day school terhadap siswa? Jam siang, mungkin antara jam 1 siang sampai jam 3 sore itu mengantuk. Jadi saat pelajaran itu kami sedikit kesusahan. Apa kesulitan yang kamu alami terhadap full day school? Kesulitan yang saya alami mungkin tugas-tugas yang menumpuk dan juga banyak hal baru lah. Kan setelah COVID tiba-tiba full day school, jadi seperti kita menerima hal yang baru padahal itu sudah lama kita lalui sebelumnya. Saat jam sekolah selesai, para murid akan kembali ke rumah masing-masing. Ada yang jalan kaki, membawa sepeda sendiri ataupun diantar jemput. SMK Negeri 1 Mojokerto mengikuti program Adiwiyata dengan cara menerapkan pengurangan sampah plastik di kantin sekolah. Kegiatan ini bertujuan menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya, serta memiliki program nyata untuk melestarikan lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, dengan saya Aurelia. Situasi saat ini terpantau sepi karena adanya kegiatan pramuka yang sedang berlangsung. Agar terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya serta memiliki program nyata untuk melestarikan lingkungan ke dalam kegiatan belajar mengajar, SMKN 1 Mojokerto mengikuti kegiatan Adiwiyata dengan cara menerapkan pengurangan penggunaan sampah plastik. Selanjutnya saya alihkan ke rekan saya Agung. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Peraturan sudah diatur oleh Bapak Kepala Sekolah dan kru lainnya bahwa sampah plastik harus ditiadakan. Kapan peraturan pengurangan penggunaan plastik dimulai? Pengurangan penggunaan plastik sudah tidak boleh atau ditetapkan itu bulan 7 kemarin sejak kantin SMKN 1 itu buka. Di mana tempat pengumpulan sampah plastik di sekolah? Untuk pengumpulan sampah plastik sudah dikumpulkan oleh kebersihan SMKN 1, karyawan SMKN 1. Di sebelah timur ada tempat sampah, itu sebelahnya ada pengelolaan tempat sampah plastik. Mengapa ada pengurangan penggunaan plastik di sekolah? Untuk sekolahan sudah menganjurkan harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi, banyak polusi dan tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana cara pengurangan penggunaan plastik? Untuk pengurangan penggunaan plastik, SMKN sudah, terutama Bapak Kepala Sekolah sudah menganjurkan harus pakai kardus atau
kertas atau yang lainnya, yang penting tidak berbahan plastik. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Jika Ya. mengganggu waktunya, mohon maaf. Ya, terima kasih kembali. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Aurelia, pembawa acara pengurangan sampah plastik siang ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, SMK Negeri 1 Mojokerto mengadakan upacara yang diikuti oleh seluruh warga SMK Negeri 1 Mojokerto dan petugas dari anggota ekstrakurikuler Paskibra. Rekan kami Aura Danela menyampaikan dari lokasi kejadian. Selamat pagi, dengan saya Nela. Dapat pemirsa lihat sedang berlangsungnya kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Saya alihkan ke rekan saya Aurelia. Apa yang dimaksud dengan Paskibra? Paskibra itu salah satu ekstrakurikuler di sekolah. Paskibra singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera. Perbedaan Paskibra sama Paskibraka itu apa? Perbedaannya, kalau Paskibra itu pasukan pengibar bendera, kalau Paskibraka itu pasukan bendera pusaka. Dan Paskibraka itu ada tingkatannya itu di kota, provinsi sama nasional. Mengapa di setiap anak yang ikut ekskul itu harus mempunyai jiwa korsa? Di ekskul Paskib ya? Iya. Karena memang udah dari dulu. Ciri khasnya itu anak Paskib itu pasti punya jiwa korsa. Jadi jiwa korsa itu jiwa komando satu rasa. Jadi semua senang semua, sedih semua, capek semua, kayak gitu. Terus mengapa Anda tertarik ikut ekskul Paskibra? Kan saya itu dari SMP sih Kak, pengen nerusin gitu. Iya, sama. Saya juga dari SMP. Jadi di sini mau nerusin karena memang menurut saya ini kegiatan positif dan banyak manfaatnya. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Saat ini anggota ekstrakurikuler Paskibra SMKN 1 Mojokerto sedang berlatih untuk upacara peringatan HUT RI ke-77. Untuk upacara peringatan HUT RI ke-77 ini, anggota Paskibra berlatih dengan keras. Itu semua dilakukan agar mereka dapat menampilkan dan membuat upacara peringatan HUT RI ke-77 ini berlangsung. Kak, boleh tanya? Oh iya Kak, silakan. Siapa saja yang akan jadi petugas? Anak Paskibra dari kelas 10, 11, 12. Siapa saja yang akan menghadiri upacara untuk memperingati HUT RI tersebut? Tentunya dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, dan juga staf Karyawan. ya, staf karyawan serta siswa-siswi SMK Negeri 1 Mojokerto. Kapan upacara akan dilaksanakan? Tanggal 17 Agustus 2022, hari Rabu. Kapan latihan tersebut dimulai? Sudah dimulai dari minggu kemarin, tepatnya hari Rabu. Di mana pelaksanakan upacara tersebut? Tentunya di lapangan sekolah SMK Negeri 1 Mojokerto. Bagaimana pembentukan formasi pasukan? Tentunya ada pemimpin upacara, pemimpin pasukan, ada juga doa, protokol, dan juga ada pasukan 8. Pasukan 8 itu nanti itu yang bertugas untuk mengibarkan bendera. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Aurelia, pembawa acara pelatihan Paskibra. Siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kali ini, SMK Negeri 1 Mojokerto ikut berpartisipasi dalam program Adiwiyata. Berikut hasil laporan dari rekan kami. Agar terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya serta memiliki program nyata untuk melestarikan lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar atau istilah kerennya Green School, sekolah membuat program Adiwiyata. Kali ini saya bersama dengan Bapak Heru Susanto. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata itu bagus sekali ya, karena juga di samping untuk kegiatan sekolah itu sendiri, Adiwiyata ini adalah untuk kegiatan lingkungan hidup atau dengan Greenpeace ya. Jadi menciptakan sekolah yang ramah lingkungan, juga ramah bagi pelajar ketika mereka belajar di ruangan sekolah. Saya kira itu bagus ya program Adiwiyata. Menurut Bapak, mengapa sekolah kita mengikuti program Adiwiyata? Sekolah kita memang harus wajib mengikuti Adiwiyata ya, karena sekolah kita adalah sekolah pusat keunggulan yang mana itu mewajibkan untuk proses pembelajarannya juga disertai dengan lingkungan yang ramah lingkungan dan ramah juga bagi siswa untuk belajar gitu. Apa sih Pak program tujuan Adiwiyata itu? Untuk tujuan program Adiwiyata sendiri itu bisa dikategorikan menjadi dua ya. Yang pertama itu untuk sekolah sendiri ya, untuk kepentingan sekolah agar semua warga sekolah terutamanya siswa untuk nyaman di sekolah. Ketika mereka belajar, mereka nyaman di sekolah. Yang kedua adalah untuk mengikuti lomba Adiwiyata ya. Di sini lomba Adiwiyata itu ada tingkatan pertama untuk kota ya, yang kedua provinsi, yang ketiga adalah nasional. Gitu ya. Sekian Pak, terima kasih atas pendapat Bapak tentang sekolah Adiwiyata. Oke, terima kasih dan semoga sukses untuk SMK 1 Kota Mojokerto. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, pemerintahan Kota Mojokerto mengadakan karnaval kemerdekaan yang diikuti masyarakat umum. Untuk laporan lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan rekan Devia. Baik Devia, silakan laporannya. Selamat siang, Via dan juga Alif yang ada di studio dan juga pemirsa. Situasi saat ini terpantau sangat ramai. Masyarakat yang ingin menyaksikan dan juga banyak pedagang yang berjualan. Karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-77. Meskipun panas, masyarakat sangat berantusias untuk menyaksikan acara ini. Acara ini juga diikuti oleh peserta mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sama saya dengan Ibu, siapa namanya? Ibu Nur. Sejak jam berapa Ibu menunggu di sini? Sejak jam 11. Pendapat Ibu tentang acara ini apa? Bagus. Soalnya 2 tahun kita vakum, jadi sekarang kita rayakan kemerdekaan ini. Ya, terima kasih Ibu. Demikian laporan saat ini, kami kembalikan ke studio. Adiwiyata SMK Negeri 1 Mojokerto berdampak baik pada lingkungan maupun masyarakat, terutama bagi siswa dan siswinya. Setelah banyak dilakukan pembenahan dan renovasi, SMK Negeri 1 Mojokerto telah membuat lingkungan sekolah yang hijau dan bersih dan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Kegiatan Adiwiyata di SMK Negeri 1 Kota Mojokerto membawa dampak baik kepada lingkungan sekolah khususnya dan juga anak-anak, siswa dan siswi untuk membentuk karakter mereka yang lebih bersih dan juga menjaga lingkungan dengan baik. Apa tanggapan Bu Iza tentang lingkungan Skanesa ini? Oke. Untuk lingkungan Skanesa sendiri Mbak ya, sekarang terlihat lebih hijau, lebih rindang dan banyak tanamannya. Cuman ada minusnya Mbak. Sekarang itu banyak siswa yang tidak sadar akan pentingnya kebersihan sekolah. Misalkan masih banyak yang membuang sampah sembarangan, ada yang masih menggunakan barang-barang sekali pakai, begitu. Jadi itu yang merusak keindahan sekolah juga merusak kebersihan. Gitu sih.
Kota Mojokerto memiliki salah satu wisata yang dikelola oleh pemerintah kota dan masyarakat, khususnya Desa Pulorjo, yaitu hutan kota Mojokerto yang dibangun tahun 2018. Bukan hanya untuk wisata, tetapi tempat ini juga tersedia perpustakaan sebagai sarana edukasi masyarakat, terutama bagi mereka yang masih sekolah. Hutan Kota Mojokerto yang berada di Desa Pulorjo merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi masyarakat, khususnya Desa Pulorjo. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa sering mengunjungi tempat itu untuk melepas penat ketika hari-hari sekolah maupun bekerja. Kira kapan hutan kota ini dibangun? Kira-kira tahun 2017-2018an, Pak. Selain banyak pedagang, kenapa hutan kota ini disediakan perpustakaan? Agar tempat ini jadi sarana edukasi dan tempat ini bisa jadi tempat yang bermanfaat. Bukan hanya untuk wisata, hutan kota Mojokerto juga menyediakan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah untuk menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sekitar, terutama anak-anak, remaja yang masih sekolah. Sejak tahun pelajaran 2021 hingga 2022, SMK Negeri 1 Mojokerto mulai menjalankan program Sekolah Adiwiyata. Program ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat bagi warga sekolah. SMK Negeri 1 Mojokerto telah merencanakan menjadi sekolah adiwiyata dengan menghidupkan seluruh sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan, sekaligus sebagai media belajar bagi para siswanya. Apa saja program Adiwiyata di sekolah? Setahu saya ada penanaman pohon, kemudian ada konservasi air, jadi penggunaan limbah air, terus kemudian ada yang konversi energi, jadi di beberapa titik dari penggunaan energi itu dibuat hemat. Kegiatan Adiwiyata merupakan program resmi dari pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup, dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Kalau boleh tahu, sejak kapan dimulainya program Adiwiyata? Adiwiyata sudah 2 bulan. Itu pembentukan dari SK turun, menurut saya ya, enggak sih, sebelum semester ini kok. Pas habis UAS, kalau nggak sebelum UAS tahun semester kemarin 2021-2022 itu sudah dibentuk, terus kemudian sudah pembentukan koordinator, terus per tim sudah. Terus bagaimana tindakan kita dalam menyikapi program Adiwiyata? Ya kalau saya sebagai koordinatornya ya saya mengusahakan ada program yang fokus saja, saya fokus ke penanggulangan air. Jadi saya berpikir merealisasikan apa yang saya pikirkan tentang tadi penggunaan limbah air. Untuk seluruh warga sekolah lah, siswa, guru, karyawan ya, ayo kita sukseskan bersama program Adiwiyata sekolah ini. Sekian, terima kasih. Sejak 23 Maret 2022, proyek peningkatan Jalan Empu Nala Kota Mojokerto diubah dari yang mulanya 2 jalur menjadi 4 jalur. Peningkatan jalan protokol di Kota Mojokerto ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, guna membuka peluang warga dalam berwirausaha, khususnya yang tinggal di sisi selatan Jalan Empu Nala. Perkenalkan, nama saya Bapak Suprianto. Saya di sini akan melakukan
wawancara, yaitu berada di Jalan Punala, yaitu proyek pembangunan jalan 4 jalur. Dan di sini saya akan mewawancarai kepala proyek dengan nama Bapak siapa? Bapak Badrul. Proyek pembangunan apa? Proyek pembangunan Jalan Empunala yang semula 2 jalur menjadi 4 jalur. Sejak kapan pembangunan ini dimulai? Jalan ini dimulai pembangunan sejak tanggal 23 Maret 2022. Bagaimana proses pembangunan ini berlangsung? Proses pembangunan ini berlangsung dimulai dengan penebangan pohon di sepanjang Jalan Empunala. Mengapa proyek ini dilakukan? Proyek ini dilakukan sebagai program Kota Mojokerto dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Di mana saja proyek ini berlangsung? Proyek ini berlangsung di sepanjang Jalan Empunala, Kota Mojokerto. Terima kasih dengan Bapak Badrun. Ya, terima kasih. Semoga kerja kelas. Amin amin. Demikian wawancara hari ini dan saya akhiri berita news sekarang. Terima kasih. Berita tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya Alur Nabila dan rekan saya Putri Artamivia pamit undur diri dan tetap saksikan Multimedia News di episode selanjutnya. Dadah.